Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada malam hari ini saya akan privat dengan salah satu klien saya ya. Semoga nanti diizinkan untuk diupload di YouTube ya. Ini masnya ada F1, F2 sampai F9 ya. Iya mas. F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. Nah, di sini kan Hmm. di sini kan yang Mas ukur ada panja apa ini elongasi ya. Iya mas, Nah, elongasi mas. berarti ini kita bikin tabulasi data untuk elongasi. Nah, tinggal kita copy saja toh. Iya iya. Nah, yang F1 ulangan satunya Mas lihat ini kan kecil ya, terlalu kecil Iya. ya. Enggak cukup cukup Nah, mas, cukup mas. elongasi kan F1-nya ulangan 1 370,776 ya. Nah, 370,769, ulangan 2-nya 362,944, ulang 362,944, yang tiganya 369,231. Paham Mas sampai sini ya? paham Nah, paham paham. kita bikin bikin tabulasi data biar kita bisa hitungnya. Ini Oh, 317,098, ulangan 2-nya 308,377, ulangan 3 311,856. F3-nya 291,563, 292,056, 300,966. Mas, kalau misalnya saya kecepatan bilang ya. iya mas, iya mas. Ini 78, 824, 84, 864, 74, 384 ya. F5 92, 955, 71, 362, 50, 935. Oke. F6-nya 76, 923, 60, 256, 71642. F7-nya 30, 332, 32558, 37065. F8-nya 6, 635, Iya. Dua. 20952, 33838. Kemudian F9-nya 9314, 34 010, 19128 Mas ya. Iya iya. Nah, ini kita harus lakukan analisis ragam dulu Mas, atau ANOVA. Masnya pakai RAK apa pakai RAL Mas ini? Eh, RAL kayaknya mas. Karena penelitian lab ya. Iya. Nah, pertama ini kan kita bikin totalnya ada ke bawah, ada ke kanan ya. Nah, kita sini bikin rata-rata. Nah ya. Sampai sini paham Mas ya? Paham paham. Nah, kita hitung nilai totalnya pakai sum saja. Kalau rumus-rumus dasar Excel bisa lah Mas ya.
Sum gitu. Sum untuk jumlahkan gitu kan? Rata-rata masih Ya. lah. Kan ini kan rumus-rumus dasar saja toh? Nah, Sum kita jumlahkan dulu. Kita dapat grand total ya. Grand total. Kita hitung rata-ratanya. Average. Dapat Mas ya? dapat. Ini karena Masnya pakai RAL, jadi kita pokoknya kalau saya kecepatan bilang Mas ya. Iya, Mas. Nah, sekarang kita menghitung faktor koreksi, Mas. Rumusnya itu adalah grand total kita kuadratkan, kita bagi dengan jumlah perlakuan atau jumlah sampel ada 9 dikali jumlah ulangan ada 3 ya. Oke. Kita enter. Kemudian JKT kita hitung. JKT itu kan jumlah kuadrat gitu Mas ya. Jumlah kuadrat hasil dari setiap butir pengamatan ini dijumlahkan dan dikuadratkan gitu Mas. Jadi saya pakai rumus sum square gitu ya. Sum square saya sorot gitu kan. Baru saya kurangkan dengan FK. Kalau Mas bingung sum square itu seperti apa gini. Misal saya punya 2, 3, 2. Kalau saya kuadratkan gini kan jadinya Mas ya. Totalnya itu kalau saya totalkan yang kuadratnya. Jadi 17 ya. Iya, 17. Rumus cepatnya sum square tadi Mas. Sum square tuh yang kita blok dulu. Ya, kita blok. Ini. Jadi istilahnya kalau yang manualnya dapat 17, kalau mau pakai sum square juga sama hasilnya. Jadi sum square itu adalah datanya dikuadratkan kemudian dijumlahkan gitu ya. Oke. Itu dijumlahkan tadi kayak mana Mas sum square? Langsung aja sum square disorot aja angkanya. Kalau misalnya kita hitung satu-satu kan 2 kuadrat 4 gitu ya. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Kita jumlahkan 4 tambah 9 tambah 4 17 gitu ya. Kalau kita mau cepat pakai sum square. Sum square langsung disorot saja datanya. Maka akan dapat juga 17 gitu. Itu fungsi sum square gitu kan. Yang punyanya Masnya juga sama, berarti ini adalah dikuadratkan kemudian dijumlahkan gitu ya. Baru dikurangkan dengan FK, itulah dapat JKT. Jadi sum square datanya semua disorot dikurang dengan FK. Paham ya? Paham Mas. Oke. Setelah itu baru kita hitung atau kita bikin tabel ANOVA. Tabel ANOVA itu ada sumber keragaman, jumlah kuadrat, gitu kan? Kemudian ada kuadrat tengah. Ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, ya. F tabel 5%, F tabel 1% ya. F tabel 1% keterangan ya. Kan begini. Iya, Mas. Sumber keragaman itu kalau kita pakai RAL terdiri dari perlakuan gitu ya. Ada galat, ada total. Yang saya bilang tadi kita harus menghitung galat dulu, baru bisa hitung Duncan. Jadi untuk derajat bebas perlakuan itu adalah jumlah perlakuan dikurang 1.
Jumlah perlakuannya 9 dikurang 1. Untuk derajat bebas Galat, rumusnya adalah jumlah perlakuan, ya kan Mas ya? Jumlah perlakuan tuh yang itu ya Mas ya, 9 itu. Ya, ini Mas. Oh. 1, 2, 3, ada 9 totalnya kan ya? Iya Mas. Nah, jadi untuk derajat bebas perlakuan kan jumlah perlakuan dikurang 1. 9 dikurang 1 dapat 8, ya enggak? Iya. Nah, untuk Galatnya rumusnya jumlah perlakuan dikali ulangan dikurang 1. Ya kan? Ulangan. Nah, ulangannya 3. 1, 2, 3. 9, 18 Pak. Nah, berarti 18 ya? Iya Mas. Nah, untuk totalnya rumusnya adalah jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan dikurang 1. Dapat 26 ya? Iya Mas. Nah, sampai sini paham Mas ya? Paham. Oke. Kalau misalnya saya kecepatan, Mas langsung stop dulu ya, bilang ulang gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Nah, ingat ini ada perlakuan, ini ada total Mas ya. Total perlakuan. Jadi untuk jumlah kuadrat perlakuan rumusnya adalah sum SQ atau sum SQ Mas, sum square yang tadi Mas. Oh, sum square. Sum square kita sorot data total dari perlakuan ini. Ya. Iya Mas. Dibagi dengan jumlah ulangan Mas, ada 3. Ya, halo? Iya Mas. Sudah ya? Iya, Mas. Baru kita kurangkan dengan FK. FK terus setelah pengurangan itu ya Mas? Nah, karena faktor sudah itu. Karena kita selalu berpatokan dengan faktor koreksi ya. Oke Mas. Nah, kita dapat jumlah kuadrat untuk perlakuan Mas ya. Sekarang kita hitung jumlah kuadrat Galat. Rumusnya adalah jika perlakuan dikurang dengan jika Galat itu jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Nah ya, jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Ya. Iya Mas. Kita enter. Nah, kita dapat jumlah kuadrat Galat dan jumlah kuadrat perlakuan. Berikutnya kita menghitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu adalah rumusnya jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Kalau kuadrat tengah perlakuan berarti jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. Ya? Iya Mas. Tinggal kita bagi, yang ini juga sama. Kuadrat tengah Galat adalah jumlah kuadrat Galat dibagi derajat bebas Galat. Nah, ya enggak Mas? Iya Mas. Sekarang F hitungnya adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah Galat. Ya? Oh, iya Mas. Nah, kita dapat 0,97. Nah, 0,97 kita cari F tabel dulu. Sama dengan FINP. Karena kita taraf alpas 5%, berarti taraf kepercayaannya 95%. Jadi ketik 0,95 koma derajat bebas perlakuan, koma derajat bebas Galat. Nah, yang 1% juga sama dengan FINP 0,99
koma, derajat bebas perlakuan, koma, derajat bebas galat. Nah, paham sampai sini Mas ya? Gampang toh? Gampang. Gampang, Mas. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan. Menarik kesimpulannya adalah kita membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, ya. Kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel 1%, artinya dia berbeda sangat nyata. Nah, F hitung lebih besar dari F tabel 1%, dia artinya berbeda sangat nyata. Nah, apabila dibandingkan dengan F hitung dia lebih kecil, bandingkan dengan yang 5%. Nah, apabila dia F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel 5%, ya, maka artinya berbeda nyata. Nah, ya. Kalau F hitungnya lebih kecil daripada 5%, artinya tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata. Nah, sekarang punya Masnya ini apa? Tidak berbeda nyata. Tidak berbeda tidak nyata. Berbeda nyata. Nah, jadi karena dia tidak berbeda nyata, kita tidak bisa melakukan uji lanjut dengan uji Duncan. Karena kesimpulan ANOVA-nya sudah tidak berbeda nyata. Jadi kita lanjut uji Duncan apabila kesimpulan ANOVA-nya berbeda nyata, gitu. Nah, ngerti. Ini berarti kita buat total dulu kan? Total dari rata-rata ini buat total yang ke sampingnya juga. Iya, total ke samping, total ke bawah. Kemudian kita cari grand total ini kan, Mas? Grand total. Nah, setelah kalau cari FK tuh kayak mana, Mas? Lupa, Mas. Nah, ini saya tulis saja rumusnya ya biar Masnya nanti bisa lihat di sini toh. Nah, FK itu rumusnya, FK itu sama dengan grand total gitu kan. Oh, yang di sum. Grand total dikuadratkan, saya simbolkan Y biasanya grand total itu Mas ya. Dikuadratkan dibagi dengan jumlah perlakuan itu saya simbolkan dengan T, jumlah ulangan R gitu ya. Dikali R. Jadi ini sama dengan, kalau saya ini sama dengan grand totalnya kan 37615 Mas ya. Ini dikuadratkan dibagi dengan jumlah perlakuannya ada 9 ya. Dikali 3. Ini. Maka hasilnya itu yang 5240 ini. 3264,8. Nah, ini. Ini FK Mas ya. Iya, Mas. Ini FK. Kalau JKT tadi yang butiran ini dijumlahkan. Jadi kalau rumusnya gini, kalau JKT itu JKT gitu kan. Ini JKT sama dengan sigma Mas ya. Ya, dia kalau di rumusnya sigmanya ada 2 kali sih. Sigma, kemudian ada sigma lagi di sini ya. Nah, sigma dari YI kuadrat Mas. Ini rumusnya ya. YI kuadrat baru dikurang dengan FK gitu kan. Dikurang dengan FK. Jadi kalau saya jadikan angka, dia JKT itu sama dengan yang saya bilang tadi Mas, yang dikuadratkan gitu kan. Jadi JKT itu dia akan jadi gini rumusnya ya.
Nah, ini dikuadratkan, dijumlahkan Mas ya. Ini kan ada 370,769 gitu ya. 370,769 dikuadratkan, ditambah selanjutnya Mas 362 gitu kan. Oh iya iya. Nah, 362,944 dikuadratkan, ditambah 369. Nah, 369,231 dikuadratkan. Nah, ini kan kalau kita ketik satu-satu kan lama sekali kan. Nah, biasanya kalau di statistik itu dia cuman titik-titik begini. Nah, baru artinya itu sampai angka yang terakhir ini loh Mas. Iya iya. 9 28. 19,128 dikuadratkan kan? Nah, ini jangan lupa tambah ya. Nah, kan begini kan? Nah, baru nanti dikurangkan dengan FK. FK-nya adalah yang hasil yang kita dapatkan di atas. 52403 ya kan? 264 52403 264,8 ya kan? Nah, ini JKT, maka JKT-nya itu sama dengan 10 936 216. Nah, gini Mas ya. Kalau kayak gini mungkin lebih enak ya nanti Masnya pelajari ulang ya. Iya, Mas. Nah, kemudian setelah kita menghitung JKT, kita menghitung dulu jumlah kuadrat perlakuan JKP ya. Jika JKP. Nah, JKP. Jumlah kuadrat perlakuan toh? Nah, JKP itu rumusnya sama dengan sigma kalau ini kan dia YI. Kalau apa namanya ini tuh saya lupa rumusnya, tapi kalaunya sigma YXI YJ ya. Nah, dia itu gini Mas, sigma dari J kuadrat. Tapi ini Masnya koreksi nggak apa-apa nanti rumusnya ya. Iya Mas. Nah, J kuadrat begini baru sorry. Saya ini ada pembagi ya. Nah, ini sigma dari YJ apa YJ aja deh. Maksudnya ini total dari yang ke kanan ini Mas ya. Nah, ini ya. Nah, ya. Dibagi dengan yang saya bilang kalau perlakuan dibagi ulangan ya. Dibagi ulangan, nah baru dikurangkan dengan FK. Nah, ya kan? FK. Nah, jadi JKP itu dia akan jadi seperti ini, Mas. JKP sama dengan gitu kan? Nah, ininya kita hapus dulu. Nah, berarti kan nilai dari total yang saya bilang tadi Mas, nilai dari total perlakuan toh? 376. Nah, yang ini Mas, bukan 376 nih, 1102 ini loh. Total dari 1102,944 kuadrat, ditambah, masih banyak kan?
Yang 937 gitu kan? 937,331 dikuadratkan. Nah, kan sampai ke bawah Mas ya? Iya. Ditambah sampai yang terakhir itu yang ini Mas. 62452 ya. 62452 kuadrat dibagi ulangan Mas. Ulangannya ada 3. Nah, baru dikurang dengan FK. FK-nya adalah 524,03,264,8 ya nggak Mas? Iya. Nah, baru kita mendapat JKP-nya 330. Ya 330 sekian. Nah ya 330.902.087,7 ya kan? Nah, sekarang untuk menghitung JKG jumlah kuadrat galat, JKG itu rumusnya adalah JKT min JKP. JKT dikurang JKP kan? Nah, berarti JKG-nya itu 10,39,1,99 itu ya. Ya. Berarti ya 1093 itu. 1093,621,699 dikurang JKP-nya 330.902,087,7 kan? Nah, makanya JKG-nya sama dengan 762.196,11,3. Nah, gitu. Paham Mas ya? Paham. Nah, sekarang kita cari dulu derajat bebas Mas ya. Nah, derajat bebas ini derajat bebas perlakuan. Saya tulis gini aja ya. Perlakuan itu sama dengan jumlah perlakuan dikurang 1 ya. Nah, ya kan Mas? Iya. Berarti DB perlakuannya itu 9 kurang 1 ya. 9 kurang 1 kali belum. DB perlakuan dulu. Nah, ya. Nah. Kemudian DB galat. Nah. DB galat itu rumusnya adalah jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan dikurang 1 kan? Enggak, bukan Mas. Bukan. Ini enggak ada kuadrat lagi dia. Nah, DB galatnya itu berarti jumlah perlakuannya ada 9 ya. 9 dikali ulangan dikurang 1 berarti ulangannya 3 ya. Nah, berarti 9 kali 2 18 kan? Nah, gitu Mas. Oke ya. Sekarang DB total. DB total rumusnya adalah perlakuan kali ulangan kurang 1. Ya. Berarti perlakuan dikali ulangan dikurang 1 kan? Nah, berarti DB totalnya sama dengan perlakuannya ada 9, ulangannya ada 3,
dikurang 1 dapatnya 26 Mas ya. Ya. Nah. Kan paham sampai sini ya? Paham. Untuk kuadrat tengahnya apa tadi rumusnya? Kuadrat tengah tuh dibagi dibagi 8 ini bukan berarti kuadrat tengah itu rumusnya adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas kan? Jumlah kuadrat JK dibagi DB. Ya kan? Iya. Nah, jadi ini menyesuaikan. Kalau semisalnya kita mau menghitung KT perlakuan gitu kan, KT perlakuan itu sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dibagi DB perlakuan, ya kan? Berarti dia akan menjadi JK perlakuannya ada 330 gitu kan? 330 90 20 87,7 dibagi 8. Ya kan? Sama dengan 41362 gitu kan? Nah, begitu juga dengan KT, saya copy aja. KT Galat ya. Iya. Bagi 2. Berarti kita ini tinggal ganti KT Galat sama dengan JK Galat dibagi DB Galat. Ya kan, Mas? JK Galat dibagi DB Galat kan? DB Galat. Berarti sama dengan 423 73312 dibagi 18. Sama dengan 762 719 42372. Oh iya. Tidak, kan jumlah kuadrat. Sorry Mas, saya salah, keliru. Ini keliru ya. Ini 762 ya. Sorry Mas. Ini berarti 762 719 611,3 dibagi 18 hasilnya 423 73312 ya kan? F hitung itu sama dengan KT perlakuan dibagi KT Galat kan? Oh iya. KT perlakuan dibagi KT Galat. Gak apa-apa, nanti saya kirim aja ini filenya. Iya. Jadi F hitungnya itu sama dengan KT perlakuannya 423 KT perlakuannya 413 ya. 627 61 dibagi 423 73312 ya. Nah, F hitungnya kita dapat tadi 0,976 ya. Nah, ikan Mas ya? Iya. Nah, sekarang F tabelnya rumusnya tadi
F tabel itu kalau di Excel pakai rumusnya gini. Sama dengan F titik INP dalam kurung ini kalau 5% 0,95, kemudian klik DB galak DB perlakuan ya. Koma DB galak kan? Nah, ini yang 5%. Nah, berarti sama dengan FINP DB perlakuannya ada berapa tadi? DB perlakuan ada 8. DB galaknya ada 6 12. Berapa? 26. Bukan, DB galak 18, Mas. Oh iya, 18 ya. Koma 18. Makanya didapatkan dia yang tadi yang 2,51 ya. 2,051. Nah, ya kan? Kalau misalnya kita nyari yang 1%, tinggal diganti aja ininya. FINP 0,99. 0,99 ya, sama aja. Nah, 0,99 dapatnya 3,70. Nah, Mas. Ya kan? Iya. Nah, dari hasil perhitungan inilah baru kita rangkum ke tabel ANOVA ini. Nah, ya. Kalau dia tadi F hitungnya lebih kecil dari 5%, artinya tidak berbeda nyata. Ya kan, Mas? Iya. Nah, kalau dia lebih besar daripada yang 1%, baru dia artinya berbeda sangat nyata. Kalau lebih kecil dari 1% tetapi lebih besar dari 5%, berbeda nyata. Kalau lebih kecil dari 5%, tidak berbeda nyata. Nah, itu Mas. Gampang sebenarnya ya. Iya, kalau misalnya hasilnya nanti kan saya hitung berbeda nyata kayak mana Mas lanjutannya? Yang kayak di YouTube Mas itu ya Mas? Ya. Nah, kalau itu nanti yang saya bilang kita pakai uji Duncan. Nah, kita pakai uji Duncan. Nah. Baik, Mas. Mungkin ada lagi Mas yang Mas mau tanyakan, nggak apa-apa. Kayaknya cukup di situ aja sih Mas. Kalau Mas pernah nggak sih Mas buat untuk uji hedonik kayak gitu Mas? Uji hedonik, ya saya juga ada di video saya kalau mau buka di YouTube, uji organoleptik, metode hedonik, cari aja. Nah, jadi kayak misalnya, misal saya ingin mengetahui tingkat kesukaan rasa warna begitu ya, rasa warna aroma gitu ya, itu ada di uji hedonik. Ada. Ini kan biasanya kalau penelitian orang pangan ya, orang pengolahan pangan ya, itu dia pakai metode hedonik. Ada di YouTube saya udah lengkap metode hedonik, sama kayak kalau nggak salah sudah sama uji lanjutnya juga di situ. Uji lanjutnya. Uji lanjut juga ada di situ Mas. Kenapa? Yang untuk uji Duncan juga ada di situ. Ada uji Duncan ada, tapi tidak spesifik ke data. Kan itu kan contoh kalau yang dari saya. Nanti kalau untuk data lainnya menyesuaikan gitu, menyesuaikan lagi. Tapi kalau Masnya perlahan aja sih nonton YouTube saya itu, pahami. Nanti kalau memang nanti masih kesulitan, nanti bisa dilengkapi dengan privat begini. Kalau privat begini akan lebih paham karena langsung ke kasus datanya gitu kan. Oh, datanya kalau semisalnya yang di YouTube saya kan itu data contoh, jadi memang perlu ini lagi. Begitu. Yang baca tabel itu mungkin Mas, nanti saya privat lagi lah ke Mas untuk uji hedonik. Iya, bisa Mas, nanti gini aja, nanti Masnya langsung siapkan datanya Masnya gitu kan. Datanya Masnya disiapkan, kita langsung aplikasikan ke datanya gitu. Nanti langsung kita dapat kesimpulan begitu kan. Dari datanya kita dapat kesimpulan. Nah, begitu. Iya.
Nggak apa-apa Mas, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, monggo nggak apa-apa, santai saja. Mungkin cukup aja sih Mas. Soalnya sudah masuk Isya di sini Mas. Oh, sudah masuk Isya ya? Saat dulu mungkin cukup aja sih Mas di sini, nanti saya hubungi Mas lagi aja mungkin Ya, hari Rabu atau untuk privat ya, mungkin siap Mas. Sabtu nih. Ya.